Setahun yang lalu, Arda Güler diperkirakan akan menjadi sosok kunci dalam proses regenerasi lini tengah Real Madrid. Ia pun menutup musim debutnya di Spanyol dengan performa mengesankan, mencetak 6 gol hanya dalam 10 pertandingan La Liga. Namun, musim 2024-2025 justru menjadi periode yang mengecewakan bagi Güler, karena ia jarang mendapat kesempatan bermain dari pelatih saat itu, Carlo Ancelotti. Menurut sejumlah sumber, salah satu kendala utama Güler di bawah asuhan Ancelotti adalah ketidakjelasan peran terbaiknya di lapangan. Ia kerap diposisikan secara bergantian sebagai gelandang tengah dan pemain sayap kanan. Ketika Xabi Alonso mengambil alih, ia langsung menyudahi kebingungan tersebut. Alonso percaya bahwa Güler perlu selalu berada dekat dengan bola dan menetapkannya secara konsisten sebagai gelandang tengah, sejalan dengan keinginan sang pemain. Kepercayaan ini langsung dibalas oleh Güler dengan 2 penampilan luar biasa di fase grup Piala Dunia antar klub. Juventus saat ini tengah menghadapi situasi yang cukup rumit, karena Dusan Vlahovic memasuki tahun terakhir dalam kontraknya. Kondisi ini memaksa manajemen klub untuk mencari cara menjualnya, demi menghindari potensi kehilangan secara gratis pada tahun depan. Namun, Vlahovic menunjukkan ketidaktertarikan untuk hengkang, termasuk menolak tawaran dari klub asal Turki, Fenerbahce. Penolakan terbesarnya sejauh ini datang dari Al Ahly, yang bahkan siap membayar gaji sebesar 20 juta euro per musim selama 3 tahun. Keengganan Vlahovic untuk dijual, ditambah penolakannya terhadap wacana pemotongan gaji, membuat manajemen Juventus berada dalam posisi serba salah. Upaya klub untuk menemukan solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, hingga kini belum membuahkan hasil. Alhasil, rencana transfer Juventus di bursa musim panas pun menjadi terhambat, karena mereka belum bisa bergerak bebas merekrut pemain incaran, selama Vlahovic masih tercatat dalam skuad. Giovanni Leoni, bek muda milik Parma, tengah menjadi salah satu aset paling menjanjikan di bursa transfer Liga Italia saat ini. Penampilannya yang impresif di usia baru 18 tahun, membuatnya masuk dalam radar 3 klub papan atas Serie A, yakni Inter Milan, AC Milan, dan Juventus. Ketiganya dikabarkan sedang berlomba untuk mendapatkan tanda tangan sang pemain dalam waktu dekat. Namun, proses perekrutan Leoni diperkirakan tidak akan berjalan mudah bagi ketiga klub tersebut. Direktur Parma, Federico Cherubini, belum lama ini memberikan pernyataan yang mempertegas bahwa persaingan memperebutkan Leoni tak hanya datang dari klub-klub domestik. Ia mengungkapkan bahwa beberapa tim dari luar Italia juga turut memantau perkembangan sang bek dengan ketertarikan yang serius. Pernyataan Cherubini ini menjadi sinyal kuat bahwa Parma akan sangat selektif dalam mempertimbangkan tawaran yang masuk, dan tidak akan melepas Leoni begitu saja. Nico Williams kini semakin mendekat ke Barcelona. Namun ketertarikan Blaugrana terhadap sang winger sebenarnya baru benar-benar memanas, setelah mereka mencium adanya manuver dari rival abadi mereka, Real Madrid. Ketertarikan Madrid terhadap pemain Athletic Bilbao itu, ditambah dengan kabar bahwa Nico juga tengah membuka peluang untuk bergabung ke Santiago Bernabeu, membuat situasi berubah drastis. Menurut laporan jurnalis Miguel Rico, Nico sempat menyampaikan kepada beberapa teman dekatnya di Barcelona, bahwa dirinya tidak menutup kemungkinan untuk menerima tawaran dari Madrid, terutama jika kepindahannya ke Camp Nou gagal terwujud. Informasi ini langsung membuat manajemen Barcelona tersentak untuk segera bertindak. Dalam waktu singkat, mereka kembali menjalin komunikasi intensif dengan pihak Nico Williams, dan mempercepat proses negosiasi. Berkat keseriusan tersebut, pembicaraan pun berlangsung cepat dan efisien. Lionel Messi menghabiskan sebagian besar karir gemilangnya di Barcelona, klub yang telah membesarkan namanya dan menjadikannya salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Namun pada musim panas 2021, kebersamaan yang tanpa abadi itu harus berakhir. Setelah kepergiannya, Messi melanjutkan karir di Paris Saint-Germain, di mana ia bermain selama 2 musim. Pada tahun berikutnya, ia memilih pindah ke Amerika Serikat dan bergabung dengan Inter Miami, sebuah keputusan yang menandai babak baru dalam perjalanan profesionalnya. Meskipun Messi dikenal sebagai sosok yang sangat loyal kepada Barcelona, dan kerap menegaskan bahwa ia tak akan meninggalkan klub jika bukan karena keadaan memaksa, muncul spekulasi menarik dari penyiar olahraga Spanyol, Manolo Lama. Ia menyebut bahwa kemungkinan Messi kembali ke La Liga tetap terbuka, bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa sang mega bintang bisa membela klub lain selain Barcelona, termasuk Atletico Madrid. Juventus diperkirakan akan merekrut bek baru pada bursa transfer musim panas ini, seiring dengan kebutuhan mereka untuk memperkuat lini belakang jelang musim kompetisi yang akan datang. Meski demikian, identitas target utama yang tengah dibidik oleh manajemen klub masih menjadi tanda tanya besar. Dalam situasi ini, sejumlah agen pemain mulai bergerak menawarkan klien mereka ke klub-klub top Eropa, termasuk Juventus. Salah satu nama yang muncul adalah Cesar Azpilicueta. Bek veteran asal Spanyol itu ditawarkan ke Juventus oleh agennya, setelah kontraknya bersama Atletico Madrid resmi berakhir. Azpilicueta kini berstatus bebas transfer, sebuah kondisi yang bisa menguntungkan Juventus dari sisi finansial, terutama jika mereka ingin mendatangkan pemain berpengalaman tanpa harus mengeluarkan biaya transfer. Azpilicueta sendiri dikenal memiliki profil yang sangat fleksibel, dan profesionalismenya membuatnya dinilai cocok untuk sistem taktik yang sedang dibangun oleh pelatih Juventus saat ini. Di tengah keriuhan bursa transfer musim panas 2025, satu nama dari kubu Chelsea yang mulai mencuat ke permukaan adalah Nicolas Jackson. Penyerang muda asal Senegal tersebut menjadi sorotan setelah penampilannya yang cukup menjanjikan selama musim lalu, meskipun belum sepenuhnya konsisten.
Kini, Jackson dikabarkan masuk dalam radar Aston Villa, yang tengah bersiap melakukan manuver signifikan. Menurut laporan dari Football Insider, Aston Villa telah mengambil langkah awal dalam proses negosiasi. Mereka disebut sudah melakukan pendekatan awal kepada pihak Chelsea, sembari menjalin komunikasi langsung dengan perwakilan dari Nicholas Jackson. Langkah ini menandakan keseriusan Villa dalam mengamankan jasa sang penyerang. Jika transfer ini terrealisasi, Jackson bisa menjadi tambahan yang menarik dalam skuad Villa, yang tengah membangun tim kompetitif untuk bersaing di papan atas musim depan. Barcelona mulai membuka kemungkinan untuk melepas Fermin Lopez, salah satu gelandang muda paling berbakat yang mereka miliki. Meskipun menjualnya bukan tujuan utama klub, menurut laporan dari Sport, mereka bersedia mempertimbangkan tawaran yang datang, jika nilainya cukup besar. Keputusan ini dipicu oleh beberapa faktor, termasuk persaingan ketat di lini tengah, serta kebutuhan klub untuk menjaga keseimbangan anggaran gaji. Jika Fermin menunjukkan keinginan untuk pergi, keputusan transfer bisa segera diambil. Terlebih lagi, Barcelona sedang membutuhkan ruang finansial, guna mendatangkan pemain penting di bursa transfer musim panas ini. Fermin disebut-sebut tengah diminati oleh sejumlah klub elit Eropa, seperti Bayern Munchen, Chelsea, Liverpool, dan Manchester United. Bila salah satu dari mereka mengajukan tawaran besar, misalnya sekitar 50 juta euro, dan Fermin setuju pindah, Barcelona kemungkinan besar tidak akan menolak. Juventus menghadapi hambatan besar dalam usaha mereka merekrut Jonathan David dari Lille pada bursa transfer musim panas 2025. Masalah utama muncul dari Dusan Vlahovic, yang hingga kini menolak untuk meninggalkan klub. Penolakan Vlahovic ini membuat situasi menjadi semakin rumit bagi manajemen Bianconeri. Ketidakpastian terkait masa depan sang striker Serbia tersebut menghambat langkah Juventus dalam mengeksekusi rencana besar mereka di lini depan. Padahal, Juventus sebenarnya sudah mencapai kesepakatan personal dengan Jonathan David. Striker asal Kanada itu bahkan dikabarkan telah bersiap untuk pindah ke Turin, termasuk merelakan sebagian aspek kontraknya demi bergabung ke klub impiannya. Namun hingga kini, proses transfer tersebut belum bisa dirampungkan, lantaran Vlahovic masih bersikukuh bertahan di Allianz Stadium. Situasi ini membuat Juventus harus menunggu lebih lama, atau mencari solusi alternatif demi memperkuat lini serang mereka. Setelah kepergian Jarell Quansah, Liverpool segera menyusun daftar calon pengganti untuk mengisi posisi di lini belakang. Dari berbagai pilihan yang ada, Marc Guehi muncul sebagai kandidat terkuat. Bek Crystal Palace tersebut dikenal tampil stabil dalam beberapa musim terakhir, dan memiliki jam terbang tinggi di Premier League. Selain itu, ia juga sudah pernah memperkuat timnas Inggris, yang menambah nilai plus dalam penilaiannya. Guehi dinilai memiliki gaya bermain yang sejalan dengan filosofi pelatih Arne Slot, sehingga diperkirakan dapat langsung menyatu dalam skema pertahanan Liverpool. Berdasarkan laporan media Inggris, Liverpool berupaya menurunkan biaya transfer Guehi dengan mengajukan skema pertukaran, yakni uang tunai ditambah bendoa. Crystal Palace sebelumnya memasang harga sekitar 70 juta pounds untuk sang bek, namun karena kontraknya hanya tersisa 1 tahun, klub London tersebut kini mulai terbuka untuk bernegosiasi di kisaran 40 hingga 50 juta pounds. Dalam 2 musim terakhir, Bryan Mbeumo tampil menonjol di Premier League bersama Brentford, dan performa konsistennya membuat sejumlah klub papan atas mulai meliriknya. Pada bursa transfer musim panas ini, Mbeumo Santer dikabarkan akan bergabung dengan Manchester United. Bahkan proses kepindahannya disebut-sebut sudah mendekati tahap akhir. Legenda Manchester United, Wes Brown, menyambut positif kabar kedatangan Mbeumo ke Old Trafford. Mantan bek kanan andalan setan merah itu meyakini bahwa kehadiran Mbeumo akan memberikan dampak besar bagi skuad asuhan Ruben Amorim musim depan. Menurut saya, Mbeumo akan menjadi perekrutan yang luar biasa untuk United. Ia juga menambahkan bahwa seperti Matheus Cunha, Mbeumo adalah pemain yang sudah teruji di kompetisi tertinggi Inggris. Dan itu adalah tipe pemain yang dibutuhkan MU saat ini. Saya yakin, dia akan menjadi tambahan yang sangat berharga. Jika tim bisa menjalani pramusim dengan baik, saya sangat optimistis terhadap performa mereka musim depan, pungkasnya. Meskipun sudah merekrut Dean Huijsen dari Bournemouth, Real Madrid masih terus mencari tambahan di lini pertahanan tengah. Salah satu nama yang kembali mencuat sebagai target utama adalah Ibrahima Konate. Bek asal Prancis berusia 26 tahun yang kini membela Liverpool itu telah lama berada dalam pantauan Madrid, dan kabarnya saat ini tersedia di bursa transfer. Kondisi ini dianggap sebagai peluang besar yang tidak ingin dilewatkan oleh Madrid. Menurut laporan dari Real Madrid Konfidensial, Liverpool bersedia melepas Konate dengan harga sekitar 50 juta pound atau sekitar 1 triliun rupiah. Presiden Florentino Perez disebut menganggap harga tersebut cukup wajar, dan sedang mempersiapkan tawaran resmi untuk diajukan dalam proses negosiasi. Awalnya, Madrid berencana menunggu hingga kontrak Konate habis tahun depan, tetapi peluang yang terbuka saat ini mendorong mereka untuk mempertimbangkan langkah lebih cepat. Seperti yang telah diketahui, Jadon Sancho termasuk dalam daftar pemain yang akan dilepas oleh Manchester United pada bursa transfer musim panas ini. Pelatih anyar, Ruben Amorim, dikabarkan tidak memasukkan winger asal Inggris tersebut dalam rencana tim untuk musim depan. Meski beberapa klub telah menunjukkan minat, masa depan Sancho masih belum jelas hingga saat ini. Menurut laporan dari Gianluca Di Marzio, peluang Sancho untuk tetap merumput di Italia sangat besar. Juventus sedang berupaya mempercepat proses perekrutannya. Klub asal Serie A tersebut
disebut sudah berada sangat dekat untuk mengamankan jasa Sancho, setelah menjalin negosiasi intens dengan Manchester United dalam beberapa hari terakhir. Hasil pembicaraan disebut berjalan cukup baik. Juventus bersedia mengeluarkan dana sekitar 25 juta euro, dan MU dikabarkan siap melepas sang pemain. Inter Milan kembali menjadi sorotan, kali ini bukan karena penampilan mereka di atas lapangan. Ketegangan internal mencuat, usai kegagalan mereka di ajang Piala Dunia antar klub 2025. Kekalahan tersebut memicu komentar tajam dari sang kapten, Lautaro Martinez, yang menyatakan bahwa pemain yang tidak memiliki komitmen untuk bertahan di klub, sebaiknya segera angkat kaki. Meski tidak menyebutkan nama secara langsung, banyak pihak meyakini, pernyataan tersebut ditujukan kepada Hakan Calhanoglu. Di tengah polemik tersebut, Sinem Gundogdu, istri Calhanoglu, memberikan tanggapan melalui unggahan di Instagram. Ia menyinggung soal kesetiaan yang tidak selalu nyata di dunia sepak bola. Beberapa orang tidak benar-benar setia kepadamu, mereka hanya setia pada kepentingan mereka sendiri, tulisnya dalam Instagram story yang dikutip dari Gazzetta dello Sport. Ketika kepentingan mereka berubah, begitu juga kesetiaan mereka. Hakan, jangan sesali memiliki hati yang tulus. Kebaikan akan selalu kembali berlipat ganda. Rodri, peraih Ballon d'Or 2024, baru saja kembali ke lapangan, setelah absen lama akibat cedera ACL, dan membuatnya melewatkan hampir seluruh musim 2024-2025. Setelah menjalani operasi, gelandang asal Spanyol itu hanya sempat bermain selama 7 menit di Premier League sejak September 2024. Pemain berusia 29 tahun itu, akhirnya kembali sebagai starter untuk Manchester City dalam laga fase grup Piala Dunia antar klub 2025 melawan Juventus. Namun, saat pertandingan babak 16 besar melawan Al Hilal, Rodri harus ditarik keluar di babak tambahan. Padahal ia baru dimainkan sebagai pemain pengganti di menit ke-53. Tak lama setelah dinyatakan pulih dari cedera ACL yang parah, Rodri kini kembali mengalami masalah fisik. Pelatih Manchester City, Pep Guardiola, mengonfirmasi kondisi tersebut usai pertandingan dengan mengatakan, "Kami harus memantau kondisi Rodri. Dia mengeluh tentang situasinya, tapi kami membutuhkan waktu untuk membawanya kembali sepenuhnya." AC Milan akhirnya berhasil meyakinkan Luka Modric untuk bergabung setelah menjalani proses negosiasi yang intens sejak awal Juni. Kini, proses kepindahan gelandang asal Kroasia itu tinggal menunggu finalisasi secara resmi. Kehadirannya dianggap sebagai solusi cepat untuk meningkatkan kualitas serta karakter permainan di lini tengah Milan. Modric tidak hanya masih memiliki kemampuan bermain yang tinggi, tetapi juga membawa pengalaman dan jiwa kepemimpinan yang sangat dibutuhkan oleh skuad. Ia dinilai sebagai figur ideal untuk membantu para pemain muda Milan menyesuaikan diri dengan tekanan, serta ekspektasi tinggi di kompetisi Serie A maupun Eropa. Direktur olahraga Milan, Igli Tare, mengungkapkan secara terbuka alasan perekrutan Modric. Menurutnya, Milan membutuhkan pemain berkelas seperti Modric untuk membangun mentalitas juara dalam tim. Tare menyebut bahwa musim lalu, tim kekurangan sosok pemimpin yang bisa menjadi contoh, baik di ruang ganti maupun saat bertanding. Modric pun diharapkan dapat mengisi kekosongan itu, dan menjadi pilar utama dalam hal kepemimpinan. Marcus Rashford diperkirakan akan meninggalkan Old Trafford musim ini, menyusul ketidakpuasan Ruben Amorim terhadap etos kerjanya, yang membuat sang pelatih memilih untuk melepasnya. Walau sudah dikaitkan dengan sejumlah klub, hingga kini belum ada tawaran resmi yang masuk. Barcelona disebut-sebut tertarik, namun kesulitan untuk memboyong Rashford ke Camp Nou. Meski demikian, menurut laporan dari Bild, situasi bisa berubah, karena Bayern Munchen menunjukkan minat serius terhadap winger asal Inggris tersebut. Klub Bundesliga itu tengah mencari pengganti Leroy Sané yang telah hengkang, dan Rashford dianggap sebagai opsi ideal. Bayern bahkan dikabarkan telah melakukan pendekatan awal dengan agen Rashford untuk mengetahui minatnya bermain di Jerman, serta mulai membuka komunikasi dengan Manchester United guna membahas kemungkinan transfer. AC Milan sempat mempertimbangkan untuk merekrut pemain berpengalaman guna memperkuat kepemimpinan di lini tengah. Nama Granit Xhaka mencuat sebagai salah satu kandidat utama, berkat peran pentingnya di Bayer Leverkusen. Kemampuannya dalam membaca permainan, serta mengendalikan tempo pertandingan, dinilai sesuai dengan gaya permainan yang diusung Allegri. Selain itu, sikap dan mentalitas tangguh yang dimilikinya, dipandang mampu menambah warna dalam strategi taktik Milan untuk musim depan. Meskipun Milan menunjukkan minat yang cukup besar, negosiasi dengan Bayer Leverkusen tidak mengalami kemajuan berarti. Klub asal Jerman tersebut bersikukuh untuk mempertahankan Xhaka, kecuali ada tawaran besar yang menguntungkan secara finansial. Setelah melakukan pertimbangan dari berbagai sisi, Milan memilih untuk mundur secara perlahan dari upaya mendatangkan Xhaka. Usia sang pemain yang sudah melewati 30 tahun menjadi salah satu faktor utama, ditambah dengan tuntutan gaji tinggi, dan nilai transfer yang ditetapkan Leverkusen, yang membuat Milan berpikir ulang. Menjelang dibukanya bursa transfer musim panas, Arsenal Santer diberitakan akan merekrut sejumlah pemain anyar. Mikel Arteta bertekad memperkuat beberapa lini, agar timnya bisa tampil lebih kompetitif dalam perebutan gelar musim depan. Namun sejauh ini, langkah Arsenal tergolong lamban. Hingga saat ini, belum ada pemain yang resmi didatangkan ke London Utara. Baru pada Selasa kemarin, Arsenal mengumumkan perekrutan pertama mereka di musim panas ini. Kepa Arrizabalaga resmi bergabung sebagai pemain baru Arsenal. Melalui laman resmi klub, The Gunners memperkenalkan Kepa sebagai rekrutan anyar mereka. Kiper tim nasional Spanyol, Kepa Arrizabalaga,
telah resmi bergabung dengan klub ini, tulis pernyataan resmi Arsenal. Kiper berusia 30 tahun tersebut sudah meraih berbagai gelar, baik di level klub maupun internasional. Ia juga membawa pengalaman besar di Premier League, dengan mencatatkan 140 penampilan. Real Madrid melaju ke perempat final Piala Dunia antar klub 2025, usai mengalahkan Juventus dengan skor tipis 1-0. Satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut, dicetak oleh Gonzalo Garcia pada menit ke-53 lewat sundulan tajam, memanfaatkan umpan dari Trent Alexander-Arnold. Pertandingan berlangsung ketat, dengan Juventus memberikan perlawanan sengit, meski kesulitan menembus lini belakang Madrid. Hasil ini, memastikan langkah Los Blancos ke 8 besar, sementara Juventus harus tersingkir dari kompetisi. Bagi pelatih Xabi Alonso, kemenangan ini melanjutkan tren positif Madrid, setelah kemenangan sebelumnya atas RB Salzburg.